Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang mengenai manajemen sosial media untuk branding. Nah, apa itu media sosial manajemen? Media sosial manajemen adalah sebuah proses menciptakan, menerbitkan, mempromosikan, serta mengelola konten di semua saluran media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Link, YouTube, dan Pinterest. Sosial media manajemen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan strategi kolektif bisnis guna menghasilkan kehadiran yang lebih besar di kalangan konsumen menggunakan berbagai jenis media sosial. Dalam arti luas, manajemen media sosial adalah tentang mengembangkan pendekatan pemasaran online yang terhubung dengan pelanggan potensial melalui situs yang sudah digunakan terus-menerus oleh konsumen. Nah, sosial media manajemen lebih dari sekedar membagikan dan memposting di media sosial. Akan tetapi, sosial media manajemen juga berperan dalam tingkat interaksi bisnis terhadap audiens dan beberapa hubungan bisnis Anda dengan audiens Anda. Selain itu, dengan media sosial manajemen membantu bisnis Anda untuk menjangkau lebih banyak audiens serta visibilitas bisnis Anda. Berikut ini adalah hal-hal penting yang dilakukan dalam media sosial manajemen, yaitu seperti sosial media marketing merupakan kegiatan marketing atau pemasaran yang memanfaatkan beberapa sosial media yang telah ada untuk meningkatkan penjualan dengan memasukkan unsur promo pada sosial media tersebut. Banyak cara bagi Anda untuk mengembangkan pemasaran produk dengan sosial media marketing. Ada bisa memanfaatkan beberapa situs sosial media tertentu untuk bisnis Anda. Selanjutnya, beberapa situs sosial media yang bisa Anda pilih diantaranya yaitu yang pertama ada Facebook. Semua orang selalu bersentuhan dengan sosial media ini, dan dari hari ke hari pengguna Facebook semakin bertambah. Ini bisa menjadi peluang bagi Anda untuk mengembangkan sosial media marketing sebagai promosi produk Anda. Yang kedua ada Twitter. Sama halnya dengan Facebook, Twitter juga merupakan sosial media yang memiliki banyak member. Selanjutnya ada website atau blog. Dua jenis sosial media tersebut sangat efektif untuk pemasaran bisnis, bahkan sosial media marketing sangat erat kaitannya dengan website. Yang keempat ada konsumen. Anda harus mendapatkan konsumen yang banyak jika Anda ingin penjualan Anda meningkat. Jadi dengan memanfaatkan sosial media, Anda harus bisa mendapatkan lebih banyak konsumen untuk produk Anda. Selanjutnya ada mempengaruhi konsumen. Memanfaatkan sosial media dengan mempengaruhi banyak orang agar tertarik dengan produk yang Anda pasarkan. Semakin menarik Anda mempengaruhi pada mereka, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan simpati mereka. Agar branding yang dilakukan tepat, maka ada cara atau tips branding di sosial media. Yang pertama, yakni memilih sosial media yang akan digunakan. Dengan memilih media sosial yang akan digunakan, kita harus cermat dan jeli melihat karakteristik sosial media dengan karakteristik bisnis atau produk yang kita akan brandingkan. Ini untuk membantu dan memutuskan sosial media mana yang akan dipakai. Anda juga dapat melihat informasi demografi pengguna sosial media. Yang kedua, yakni dengan menggunakan konten visual. Semua brand maupun yang kecil maupun besar, mereka berlomba-lomba menciptakan konten visual yang dapat menarik banyak pelanggan. Dalam membuat konten visual terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni warna, logo, template, dan lain-lainnya agar menarik bagi halayak. Yang ketiga yakni menyampaikan pesan atau informasi yang benar. Hendaknya kita menggunakan atau menyampaikan informasi secara benar, detail, serta tidak menipu halayak, sehingga suatu brand yang kita publikasikan dapat dipercaya dan dapat memiliki nama yang baik di masyarakat. Yang keempat yakni menggunakan influencer atau biasanya juga kita sebut dengan endorsement. Biasanya menggunakan artis atau orang-orang ternama. Selain itu juga menggunakan orang yang mungkin sosial medianya trending atau banyak diikuti oleh publik. Dan yang selanjutnya ini konsisten dalam menyebarkan suatu informasi, menyebarkan suatu branding dengan baik dan benar, dari harganya, jenisnya, sehingga masyarakat dapat mengolahnya, sehingga dapat mengetahuinya secara baik juga, dan tidak membuat masyarakat bingung akan branding yang kita sebarkan.
untuk membangun personal branding di sosial media. Personal branding adalah proses di mana orang-orang dan karir mereka berlaku layaknya sebuah produk. Personal branding sering dikaitkan dengan suksesnya seseorang. Personal branding adalah cara dan proses kita memasarkan diri kepada orang lain atau komunitas yang menjadi target kita. Berikut beberapa tips untuk membangun personal branding Anda di sosial media. Yang pertama, gunakan nama yang sama untuk semua sosial media. Yaitu di sosmed Anda dapat mendeskripsikan siapa diri Anda yang sebenarnya, gunakan informasi dan foto asli. Yang kedua, memperbarui profil sosial media secara berkala. Pastikan Anda selalu memperbarui foto profil di sosmed, deskripsi, biografi maupun foto profil. Profil yang update kemungkinan besar akan dilihat orang lain. Yang ketiga, temukan dan posting konten yang sesuai passion. Semakin banyak Anda posting konten di sosmed, semakin banyak pula orang yang akan mengenali diri Anda. Yang keempat, bergabung dalam grup atau komunitas. Komunitas adalah satu tempat menimba dan membagikan ilmu yang sudah Anda miliki. Bergabung dengan komunitas atau grup yang memiliki visi sama dengan Anda tentu akan menambah wawasan dan memperluas jaringan Anda. Pastikan Anda sering mengajukan pertanyaan di grup tersebut agar orang-orang mengetahui bakat dan personal Anda. Yang kelima, pilih media yang tepat. Jika Anda sudah tahu passion apa, sekarang saatnya memilih media yang cocok untuk mendongkrak personal branding Anda. Sebagai contoh, Anda seseorang fotografer, maka media yang cocok untuk Anda adalah Instagram dan Tumblr. Yang keenam, ikuti akun-akun yang bermanfaat. Mengikuti akun-akun yang bermanfaat yang sesuai dengan karakteristik Anda. Dan yang ketujuh, minta testimoni dari orang yang Anda kenal. Dalam penggunaan sosmed tersebut, Anda dapat meminta testimoni skill dari orang-orang yang kenal atau mengenali Anda dan saling terhubung satu sama lain. Testimoni tersebut bisa ditambahkan di bagian profil. Selanjutnya yaitu manfaat media sosial bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang terlibat aktif di media sosial akan mendapatkan banyak keuntungan, yaitu diantaranya 1. Social signal. Meningkatkan sinyal sosial yang akan meningkatkan jumlah pengunjung website. Yang kedua yaitu company branding, menciptakan loyalitas konsumen atau klien. Kemudian yang ketiga yaitu off-mouth advertising. Word of mouth adalah promosi yang dilakukan melalui pembicaraan dari mulut ke mulut dengan cara menceritakan pengalaman atau keunggulan suatu produk. Yang keempat yaitu encourage consumer loyalty and trust, meningkatkan kesetiaan dan kepercayaan konsumen atau klien. Yang kelima yaitu improve audience reach and influence, yaitu meningkatkan pengaruh dan jangkauan audiens. Yang keenam yaitu tune in, tentang apa yang dibicarakan orang terkait lembaga atau perusahaan. Yang ketujuh yaitu engagement, lebih mengakrabi konsumen atau klien dalam hal more human, more social. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.